Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Trina Davis, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Mari kita menuju menu utama. Nah, dalam materi ini saya akan membahas definisi, karakteristik gelombang bunyi, sifat gelombang bunyi. Yang pertama, definisi gelombang bunyi. Bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Mengapa? Hal ini karena arah rambat bunyi itu searah dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Jadi, sebelum bunyi itu terdengar oleh kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi tersebut akan merambat terlebih dahulu melalui udara ataupun air. Syarat bunyi dapat didengar itu ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium perambatan. Dan yang ketiga, ada pendengar. Kemudian kita akan membahas karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik yaitu, yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, hanya dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan yang tinggi, yaitu pada medium padat. Dan yang terakhir, bunyi dapat memantul apabila gelombangnya mengenai sesuatu benda. Kemudian yang terakhir kita akan membahas sifat gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu ada 3, yang pertama difraksi, yang kedua interferensi, dan yang ketiga Doppler. Yang pertama difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya seperti ilustrasi ini. Jadi, gelombang bunyi bisa melewati celah sempit karena mengalami pelenturan. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi atau perpaduan ini akan terjadi apabila ada 2 gelombang atau lebih yang saling berpaduan. Apabila keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang akan dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut memiliki frekuensi lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih kuat. Interferensi gelombang dapat diilustrasikan seperti ini. Jadi di sini terdapat 2 sumber suara dan mereka saling berpaduan. Kemudian yang terakhir yaitu Doppler. Efek Doppler atau sifat ini itu akan menjelaskan bahwa terdapat sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar. Maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan naik turun atau mengalami perubahan frekuensi. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Terdapat orang yang sedang berdiri diam di pinggir jalan. Kemudian ada ambulan yang bergerak mendekati orang yang diam tadi, maka frekuensi dari sirine yang terdengar di telinga orang tersebut itu akan semakin membesar. Nah,
Ketika ambulannya bergerak menjauhi orang tersebut, maka frekuensi sirine pada ambulan tersebut yang sampai ke orang yang diam itu akan semakin mengecil. Nah, karena bahasannya sudah selesai, maka sekian mengenai materi gelombang bunyi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.